Menurut polling masyarakat ternyata 70% memilih Ikjun sama Songhwa buat jadian aja. Terprediksi ya, mayoritas pengennya jadian. Tapi ternyata ada juga sih yang memilih temenan aja please. Itu sekitar 30% berarti ya. Iya. Dan di Twitter pun juga gitu kemarin ketika Twitter Detik Hot ngasih polling, ternyata 66,8% juga memilih untuk jadian gitu dibandingkan dengan temenan gitu ya. Tapi 30% ini juga lumayan banyak loh. Maksudnya ya bahkan teman gue sendiri ada yang enggak, no jangan jadian, temenan aja please gitu. Iya makanya kayak yang mau mereka temenan juga kan kayak masih banyak yang berharap bahwa kayaknya persahabatan itu bagai kepompong. Persahabatan itu emang mungkin cocok buat mereka berdua gitu. Nggak boleh jadi kupu-kupu ya. 나비 보러 갈래? 나비가 어딨는데? 우리 집. Tapi di episode 3 nih berkembang nih soalnya nih. Berkembang dan kayak aduh cluenya tuh gemes gitu. Kayak Ada dorongan dari Tuhan ya. Iya. Lewat mulut si cameo. Ada dorongan dari semesta banget buat Songhwa sama Ikjun. Karena kayak gue kaget kalau ternyata justru yang memberikan point of view itu adalah orang yang sebelumnya memberi kesan bahwa Songhwa tuh kayak gak suka sama dia atau dia bakalan ada di antara hubungan Songhwa sama Ikjun gitu. Iya. Terus dia memberikan statement kayak gitu kayak wow, gue gemes banget sih adegan itu, gue gemes banget. Yang pertama gemes sama Ikjunnya soalnya. Ikjunnya di situ lucu banget, yang kayak fuck Ikjun lucu banget gitu loh kayak. Maksud gue senengnya adalah dia nggak dibikin baper cemburu biasa, tapi dia malah tetap ngebanyol masukin sedotan ke lubang hidung tuh kayak wah Ikjun, sumpah deh Ikjun pengen gue bungkus. Iya. Terus abis itu waktu dialognya tuh pas banget kayak dia adalah orang yang bisa selalu bikin gue bahagia. Iya. Dan dialog si cameo itu juga tidak mendeskripsikan perasaannya sebagai sesuatu yang rumit gitu. Dia tuh sesimpel yang kayak ya kalau gue sama dia gue happy, kalau gue ngelihat dia senyum tuh gue happy gitu, kayak sesimpel itu. Terus tiba-tiba Ikjun datang terus Songhwa kayak berusaha buat nahan tapi ujungnya dia ketawa juga gitu loh kayak apalagi yang lo harapkan dari ending dari dua orang ini gitu loh. Kayak udah jelas kayaknya sih, tapi ya ini baru episode 3 sih ya. Gak tahu nih siapa yang mati duluan, kan kita gak tahu ya. Prediksi Anda gimana nih? Masih ya tetap ya. Ngomong-ngomong soal teori kematian, ada yang bales kan di Twitter kemarin dari akunnya si @bumbukaca kan mention kita kan. BTW teorinya Kak Nat yang Jongon meninggal udah terbantahkan di episode 2 gitu. Gue enggak sih yang pas ini, cuman gue lupa ngomong pas episode kemarin. Pas bagian ini loh, ibu pasien yang anaknya gak mau lepas jahitan itu kan, Andrea kan malamnya kan nenangin si ibunya kan yang masih kesel sama anaknya. Terus akhirnya dia bilang, iya enggak, aku gak akan berhenti jadi dokter sampai si anaknya gede gitu. Oke, diterima. Ya tapi kan manusia bisa berencana, yang menentukan juga Tuhan. Iya sih, abisnya sampai sekarang juga cuman bahagia-bahagia aja hidupnya ya, di saat yang lain masih galau-galau. Iya betul. Terus balik lagi ke Ikjun nih, di Twitter juga ada yang komentar, aku sih lebih mending temenan aja ya, terus bahagia masing-masing, gak usah dipaksain. Ikjun tuh cuman penasaran aja, kata dia gitu. Iya, oke. Ternyata bisa jadi. Iya, sebenarnya poinnya adalah siapapun sama siapapun gitu, yang penting happy gitu ya. Atau gue yakin nih orang-orang yang bilang temenan aja pasti punya pengalaman buruk nih. Soal berusaha melangkah keluar friendzone malah bikin masalah. Bisa jadi juga sih, tapi mungkin bisa ngelihat ya sudut pandangnya si cameo yang di episode 3 ya. Siapa sih namanya si cameo ini? Kita nyebutnya kayak cameo kayak gak enak banget gitu. Kayak orang gak terkenal gitu. Iya, padahal dia cukup populer di kalangan masyarakat penonton drama Korea gitu. Apalagi sebelumnya dia juga main di ini kan, Prison Playbook juga. Dia bilang pokoknya ketika hubungan antara dua sahabat gitu, ya lo harus ngeganti sudut pandang lo, jangan sebagai teman ngelihatnya tapi sebagai pria dan wanita gitu. Kayak wah itu mengejutkan sih, kayak kirain tadi dia mau bilang kalau
iya pacarku laki-laki jadi ibuku tidak setuju gitu kan. Ternyata pacarnya orang biasa aja dan ibunya pengennya pacarnya orang penting gitu ya. Tipikal Asian mom banget ya. Untung nyokap gue gak kayak gitu dah. Iya, untung nyokapnya Jongwon juga gak kayak gitu. Ikjun Songhwa memang adegan di sini banyak juga yang ngegambarin bagaimana kedekatan mereka lagi gitu ya, gimana nyamannya Songhwa sama Ikjun saling minta tolong, terus juga bertukar pikiran dan segala macam gitu. Dan adegan ketika mereka ngomongin teman kuliahnya itu juga kayak Ikjun tuh walaupun Songhwa ngomongin cowok dari planet manapun tuh kayak nggak pernah jealous gitu. Dan ya akhirnya kita bisa ngelihat Uju lagi walaupun cuma sebentar ya. Iya, akhirnya pas Uju muncul gue Uju. Iya, tapi mereka akhirnya nggak jadi itu, nggak jadi ngomongin camping bareng sama belum Songhwa kali. seperti belum. Sekarang kan Songhwa baru dibuka dulu nih matanya kayak ya udah sih nggak apa-apa gitu kan, nggak akan merusak persahabatan juga. Iya. Dan adegan Uju sama Ikjun menambah deretan panjang iklan dalam drama ini yang walaupun smooth aja gitu ya, tapi gue awalnya tuh agak terganggu dengan shot hand sanitizer gitu ya, kayak gue setiap kali shot hand sanitizer muncul suka googling gitu, ada nggak sih sebenarnya brand Lapchin ini gitu. Tapi gue nggak nemu di Google tuh nggak ada gitu. Terus pas akhirnya gue berpikir mungkin memang bukan iklan kali, mungkin memang pesan layanan masyarakat kali, karena lagi pandemi sering-sering lah pakai hand sanitizer gitu. Tapi ketika McDonald muncul tuh kayak bahkan mereka masukin jingle-nya juga loh. Mereka masukin jingle juga loh ke dalam musik, kayak anjir McDonald bayar berapa nih gitu kan. McDonald lagi banyak uang loh BTS. Lagi banyak uang, terima kasih BTS ya. Jadi balik modal langsung tuh kayaknya nugget balik semua ke dia kan duitnya. Nah, episode 3 apa yang jadi perhatian lo selain Ikjun sama Songhwa? Si ini sih yang kemarin gue bilang udah mulai ada tanda-tanda kebocoran kapal. Perjalanan jauh dari Korea ke Inggris. LDR yang sangat sulit dilakukan. Bocor di Laut Tengah nih kira-kira bensinnya. Si Ko Seo-gyong itu tuh kayaknya orang yang dicurigai ini ya, sengaja bikin paketnya nggak nyampe ke tangan Iksun ya nggak sih? Gue gak kepikiran itu sampai lo ngomong. Lo kepikirannya cuma lelaki biasa. Enggak, gitu. gue malah kepikirannya kayak selama ini Sekyong itu cowok gitu aja. Enggak yang sampai ke paket, belum sampai ke paket, tapi gue sempat berusaha untuk mengait-ngaitkan paket ke adegan terakhir di episode 3, tapi enggak sampai ke situ kepala gue ternyata. Oke, terus. Iya sih, gue juga tadinya gue awal pas kan dia ceritanya iya temanku bilang nggak ada paket atau apa gitu kan, gue kira ya udah teman biasa. Secara nama orang Korea ini kan kadang beda tipis ya cowok sama cewek ya. Iya makanya gue aja nggak tahu kalau ternyata Sekyong tuh cowok gitu. Gue kira cewek selama ini karena dia bilang dia roommate kan. Iya. Flatmate gitu kan katanya. Ya, gue ngerti sih, kayak maksudnya kalau di sana kan mahasiswa biasanya emang tinggal serumah bareng gitu kan, sharing gitu. Jadi kayaknya nggak perlu baper juga. Tapi ya nggak tahu nih, karena mungkin pacaran jarak jauh dan juga perbedaan waktu dan segala macem dan konflik-konflik kecil, terutama masalah cincin kemarin, jadinya mungkin si Junwannya juga agak-agak gedek juga gitu kan. Iya, dan Junwon kan tipe cowok serius yang nggak banyak deket sama cewek-cewek kayak Ikjun yang woles gitu kan. Dia pasti hal kayak gitu tuh bikin dia kepikiran banget sih. Tapi menurut lo apa nih yang akan terjadi setelah konflik ini? Kayaknya kalau di teaser tuh episode selanjutnya Junwon lagi galau-galau gitu. Sayangnya kita nggak akan menemukan Junwan langsung terbang ke sana sih ya. Iya sih, dokter sibuk juga. Iya, dokter sibuk juga, dan kayaknya drama ini nggak yang magic gitu, nggak yang drama yang jedak-jeduk. magic. Iya, tiba-tiba besok pagi udah sampai nih di Heathrow gitu kan. Nggak kayak gitu juga gitu ya. Ini juga dramanya belum terlalu banyak menampilkan sakit hati di antara pemain utama gitu. Jadi nggak tahu ya apakah gue akan antisipasi untuk sakit hati nih dengan Junwan dan Iksun, atau malah ada perasaan lain yang akan muncul gitu. Karena sekarang jujur aja nih, gue fokus perasaan gue cuma buat Songhwa sama Ikjun. Yang lainnya bodo amat ya. Yang lainnya gue bodo amat. Bahkan Jongwon sama Gyeol aja di episode ini gue merasa kayak oke, kita udah tahu kalian pacaran dan manis-manis aja nih gitu. Fanservice jadinya doang isinya. Iya, kayak jadi gak ada sesuatu yang istimewa lagi. Malah gue lebih merasa Jongwon lebih manis ketika dia menghadapi pasien anak-anaknya sih.
dibandingkan ketika dia menghadapi sama Gyeol. Walaupun adegan yang waktu dibukain botol minum itu kocak juga sih menurut Iya gue. ya, tetap ya Ikjun ya. Cuman yang gua masih agak kepikiran sih Sokhyong sih. Kayak di sini kan pergerakannya si Mina nggak diliatin kan. Yang ada malah apa? Gue malah keingetan lu loh. Kasin Sokhyong dinasihatin emaknya. Jadi guys, Ron ini pernah curhat di story IG-nya. Tapi gue juga begitu sih. Gue juga mikir kayak, loh kok kayak gue gitu, kok Oh kayak iya. obrolan gue gitu. Iya. Ya udah sih. Tapi itu sebuah perjalanan panjang loh. Maksudnya kalau dipikir-pikir dalam kehidupan pribadi ya, kalau lo memposisikan diri lo sebagai Sokhyong tuh sebuah perjalanan yang panjang loh untuk Iya. bisa menemukan momen dimana lo bilang kayak ke nyokap lo kalau gue nggak pengen nikah gitu. Itu momen yang panjang banget. Maksud gue kalau Sokhyong kan momennya karena memang dia sudah pernah dan dia merasa ya mungkin pernikahan bukan buat gue gitu. Sementara kalau gue kan kayak enggak, gue juga nggak tahu gimana rasanya kawin dan menikah. Tapi gue nggak mau aja gitu. Tapi di sini juga dikasih lihat orang-orang ini itu selalu keluar dari situasi-situasi yang awkward kan. Kayak si Sokhyong pas nyokapnya mau nanya tiba-tiba dia minta deal, Ngeles. terus pas Songhwa diajak foto bareng terus tiba-tiba diajak ngopi gitu sih kayak ya oke. Benar-benar dunia tuh berpihak sama mereka banget gitu. Iya. Kadang maksudnya nggak usah dikonfrontasi dengan kayak marah-marah atau apa gitu kan. Lu bisa keluar dari situasi itu dengan Iya. cara yang smooth gitu. Iya. Terus apa lagi yang mencuri perhatian lo di episode 3? Ini sih apa yang kisah pasien yang sebelumnya udah dibangun di episode sebelumnya, yang si dua ibu-ibu pasien yang saling menguatkan bahwa mereka Iya. kayak lagi maraton itu. Itu nangis banget sih gue kayak Iya, anjir. parah. Ternyata plot twistnya segitunya gitu ya. Gue kira ya udah di episode kemarin itu aja kan, ternyata masih dibangun. Terus gue kayak mikir, wah ini kerennya Hospital Playlist dan drama-dramanya PD Scene lainnya, kayak ini mereka dua apa ya istilahnya ya, figuran yang gak terkenal gitu, tapi gue bisa menikmati beberapa menit percakapan mereka dan gue terbawa emosi gitu sama kisahnya mereka. Kayak si ibunya si Enji itu kan dia lebih dulu kan anaknya mengalami hal ini, dia juga pasti punya kekhawatiran dan penderitaan dia sendiri gitu. Cuman dia bisa gitu apa tetap nyemangatin orang lain gitu, dan tetap munculin muka bahagia dia di saat sebenarnya dia bukan yang nggak ikut bahagia ya, tapi pasti dia saat itu ngerasa ya Allah anak gue kapan gitu. Makanya pas yang dia scene nangis sendirian di tengah apa taman itu, gue kayak wah sedih sekali ibu ini. Iya, gue jadi kepikiran sama statement lo yang di episode pertama atau episode kedua gitu, yang lo bilang kalau biasanya orang yang selalu tersenyum tuh bebannya lebih berat gitu, ternyata dia lebih broken inside gitu. Dan ini kelihatan banget di ibu pasien yang ini sih. Menurut gue kayak susah loh kita untuk berbesar hati menerima kebahagiaan orang gitu, apalagi ikut merayakan gitu kan. Apalagi kondisinya adalah mereka kurang lebih 11-12 lah Iya. posisinya gitu. Tapi yang gue pengen nambahin sedikit, kenapa juga building dua pemain sampingan ini, cerita sampingan ini jadi penting, karena kalau lo lihat di sepanjang episode 3 ini kan selalu dikasih lihat cerita-cerita tentang donor kan. Yang pasien teman kuliahnya Ikjun juga dibilang donor, tapi kayak susah nyari donornya karena berat badannya nggak sesuai segala macam gitu. Jadi kita tuh dikasih lihat bahwa bank donor tuh nggak selalu ada stoknya, dan sesusah itu buat mencari yang kompatibel sama si penerimanya gitu kan. Makanya ketika ada dua pasien yang sama dengan permasalahan yang sama sedang mencari donor, tapi di usianya yang berbeda juga, masing-masing spesifikasi golongan darah dan segala macamnya juga beda juga, tapi
ternyata ada satu yang beruntung gitu, satu lagi memang harus butuh waktu lama untuk ketemu donornya yang pas gitu. Itu sih yang gue suka, maksudnya kayak mereka juga gak cuman nampilin karakter itu dan cerita sampingan itu, tapi mereka nge-build-nya itu tuh dari semuanya, dari dokter ini yang pada akhirnya merujuk ke momen dia nangis di taman itu gitu. Ya kan, itu pada akhirnya bikin kita jadi kayak sakitnya tuh berasa banget gitu, kayak wah gitu. Wah itu gila sih. Dan yang gue suka lagi di episode ini adalah adegan cara dokter ngejelasin, dikasih ngeliatin kan, dikasih lihat kan perbedaannya, kayak si dokter yang agak songong itu muncul lagi deh. Muncul lagi, terus pasiennya dicuekin, sementara geng dokter kita akrab banget. Geng dokter kita tuh kayaknya baik gitu, ramah, berusaha untuk menjelaskan. Bahkan Junwan pun yang kesannya kayak dingin, tapi ternyata perhatian gitu, ujung-ujungnya kayak potong rambut kayak gitu kan. Awalnya kan kita kira kayak wah Junwan ketus juga ya, ternyata potong rambut gitu, kayak oke, wow. Iya, itu dengan dikasih dia dialog menyadari si pasiennya potong rambut, itu kayak langsung menjawab semua ini banget sih, bahwa dia dokter yang sangat perhatian sama detail sebenarnya. Iya. Padahal kita tahu dia baik karena sama si anak buahnya pun dia perhatian juga, walaupun agak-agak ketus juga gitu. Tapi caranya dia emang begitu, kayak istilahnya love language dia beda gitu ya. Terus gue juga suka yang ini loh, kasus yang di depan di awal pembuka episode. Gue nggak tahu ya, mungkin karena lu cowok, lu nggak terlalu terpapar isu ini, cuman gue sebagai cewek dan teman-teman sekitar gue udah banyak yang melahirkan juga. Menurut gue itu hal yang cukup sensitif untuk perempuan sih, kayak curhatan bahwa banyak ditekan, pokoknya kamu harus normal gitu, kamu lahirannya normal, nggak boleh sesar. Itu real terjadi loh, padahal kan kesannya kayak sama kayak apa ya, orang yang merendahkan ibu yang nggak ngasih ASI, padahal belum tentu kayak ya dia bukan yang nggak mau, cuman ya emang nggak bisa gitu. Itu kayak kenapa sih orang-orang ini suka kayak membanding-bandingkan, loh dulu ibu bisa gitu kan, kamu juga pasti bisa, tuh kayak pengen gue cakar mulutnya. Iya sih, itu juga nyebelin banget tau. Itu opening scene ternyebelin sejauh ini menurut gue. Kayak gue meledak banget tuh, mendidih gue pas ngelihat si suaminya sama mertuanya, kayak apa sih ini orang pengen gue tembak. Astagfirullahaladzim. Udah berapa orang yang pengen lo tembak sejauh ini, Ron? Habisan kayak itu banget gitu, maksudnya bisa-bisanya mereka berdebat di depan ruang operasi ketika permasalahan hidup dan mati gitu loh. Maksudnya kayak bentar dulu aja, tunggu bentar lagi, apaan yang mau ditunggu sih? Kayak aduh, ya udahlah, namanya juga manusia ya. Terus gue juga kepikiran sama ini sih, yang gue lupa deh, bapak-bapak tua temannya Mama Rosa tuh siapa sih? Kepala rumah sakit deh. Kayaknya salah satu direksi gak sih? Ya pokoknya petinggi rumah sakit lah ya. Yang ngomongin soal apa, dia sakit hati sama anaknya gara-gara langsung ditodong, ya udah cepet bagiin warisan mumpung masih sehat. Itu kayak gue nggak tahu mau nangis atau mau ketawa, karena kan emang sengaja dibikinnya nggak terlalu serius ya. Cuman kalau gue pikirin lagi, hal kayak gitu bisa jadi sangat sensitif sih buat orang tua gitu. Kayak kenapa, maksud lo mau gue pengen cepat mati, lo cuma pengen apa, nikmatin harta kekayaan gue doang gitu. Padahal sebenarnya mungkin maksud anaknya nggak kayak gitu kan sebenarnya. Kita nggak bisa menilai dari sudut pandang si bapaknya aja sih sebenarnya, karena mungkin anaknya juga mikir emang benar, di mana-mana kan surat wasiat itu memang harus dibuat ketika kita lagi waras kan, bukan ketika kita udah dalam kondisi yang jompo atau dalam kondisi yang kita udah tidak bisa berpikir kan sebenarnya. Jadi itu juga buat mengurangi konflik di masa depan gitu. Maksudnya mungkin itu kali sudut pandang anaknya, tapi karena dia juga udah orang tua juga gitu. Dan lo ngerasa gak sih di episode sejak season 2 ini kayak kita selalu dikasih gambaran bahwa orang-orang tua dan orang-orang seumuran 40-an ke atas ini selalu digambarkan kalau mereka tuh emang udah konde gitu, udah menjelang kolot gitu loh. Kayak di episode ini Ikjun kan bilang kayak, iya gue DM-an sama dia di IG. Terus Junwan bilang kayak, apa?
Wah itu apa gitu kan. Mhm. Junwon bahkan nggak tahu IG itu apa, Gap-gapnya. DM itu apa gitu. Terus si apa waktu Songhwa sama si Sonbin juga ngomong, terus Songhwa kayak agak nggak ngerti sama satu istilah yang disebut sama dia, atau dia mengklarifikasi soal istilah itu gitu. Maksud gue kayak selalu dikasih lihat kayak gitu kan. Dan Mhm. ternyata dibawa ke situ kali ya, obrolan-obrolan soal pikiran-pikiran orang boomer gitu dibawa ke situ, kayak mungkin maksudnya nggak gitu. Mungkin maksudnya bukan saya biar cepat mati, tapi ya emang bener sih kalau dipikir-pikir yang emang harus dibuat ketika lo masih waras sih. Tapi yang kocak dari adegan itu tuh ya pas Jongwon tiba-tiba lagi ngupas bawang aja kayak apa sih? Iya. Apa sih gitu. Dan Jongwon juga di situ opininya dijadikan sebagai pembanding kan, bahwa nggak semua anak mikirin warisan gitu. Bahkan Jongwon udah jelas-jelas dibilang ditawarin tanah itu, dia bilang enggak, aku nggak butuh itu, yang penting mama sehat, ya udah pakai aja uangnya buat senang-senang gitu. Iya, pakai uangnya buat beli apartemen aja. Nanti kalau kurang saya pinjam lagi, terus kayak lu kan dokter lah, lu nggak ada. Nggak tahu aja anaknya udah jadi malaikat penolong. Iya betul sih. Iya benar. Itu dikasih kontras banget sama Jongwon di situ sih ya. Tapi bener ya, kayaknya nggak semua manusia kayak Jongwon sih. Bener kata si bapak-bapak itu sih. Nggak semua anak di dunia ini kayak Jongwon gitu. Gue kayak Jongwon sih. Masa? Gue tiap mau dibilang apa, mama jangan ngomong aneh-aneh, mama masih hidup lama udah. Aduh, kalau gue sih dibilang ya mama punya tanah 3,3 hektar. Ya udah buat saya aja. Buat saya aja. Jangan buat yang lain. Gue sih gitu, karena kayak ya realistis aja lah gitu. Ngomong-ngomong, tapi Songhwa ngasih mobilnya ke Jongwon loh. Iya. Luar biasa Iya. loh dia. Iya, gue juga tadi mau ngomongin itu kayak, wow, pertemanan orang tajir ini memang sungguh ini ya. Akhirnya ada sesuatu yang kita nggak relate ya. Iya. Cuma mungkin karena Songhwa udah tahu bahwa selama ini si Jongwon udah terlalu banyak memberikan uangnya untuk menolong orang kan. Jadi sebagai malaikat penolong kedua, jadi kayak ya udahlah kasihan. Ya ampun, tapi masa iya sih Jongwon tuh nggak punya tabungan atau menyisihkan sedikit keuangan dia untuk kehidupan dia gitu? Emang dia nggak bayar kartu kredit gitu, nggak bayar tagihan telepon? Iya mungkin kalau untuk sekedar bayar cicilan ada, cuman kalau sampai beli mobil baru atau beliin tanah buat nyokapnya mungkin udah nggak ada. Ya juga. Makanya kan dengan background dia bahwa dia udah setekad bulat itu menjadi pastor, itu kan mungkin dia kayak udah menyerahkan semua hal-hal duniawi gitu loh. Oh wow, iya benar. Tapi gue tuh bingung deh, kenapa menurut lo reaksi orang-orang ketika mereka lihat Gyeol sama Jongwon itu kesannya kayak naif banget tuh, kenapa sih? Kenapa dibuat kayak gitu? Apakah mereka bercanda atau mereka sengaja ya udah, atau gimana sih menurut lo? Iya ya, padahal udah jelas-jelas mergokin gitu kan. Iya, kayak semua orang. Oh, Jongwon gentleman banget, maksud gue. Di antara semua realita ini ternyata mereka tuh nggak percaya kalau Jongwon sama Gyeol. Apa mereka mungkin denial kali ya, kok Gyeol bisa dapetin Jongwon gitu kali ya. Jadi mereka tidak mau mempercayai itu gitu. Mungkin di otak mereka Jongwon itu adalah dokter calon pastor gitu. Jadi belum tahu bahwa Jongwon udah berubah nih menjadi budak cinta. Sekali jadi cium-cium terus, nggak mau dilepas. Udah lepas cium lagi. Tapi mungkin juga karena selama ini kan Jongwon selalu dikenal kayaknya orangnya mau-mauan aja gitu kan. Kayak waktu di episode pertama, episode kedua gitu, yang ada dokter baru yang minta ditraktir, yang pada akhirnya dia ngasih kartu kreditnya aja gitu kan. Kayak mungkin gara-gara itu juga kali ya, sampai akhirnya orang-orang mikir kayak iya dia tuh terlalu baik, nggak mungkin dia pacaran gitu kali ya. Wah, berapa lama tuh kita bisa membangun image biar kita bisa kayak Jongwon gitu ya. Dia terlalu baik gitu. Gue pengen deh. Iya ya. Yang ada kita di ini dikira mau berbuat buruk. Iya. Lu ngeracunin tuh tehnya. Lu kok caper, kalau nggak ada angin apa lo gitu kan. Lu mau minjem uang. Iya kan, orang suka seuzon aja kan. Jadi overall episode 3 gimana? Apa yang kemudian terjawab, apa yang kemudian butuh untuk terjawab lagi? Apa kalau menemukan ada nuansa-nuansa kematian, angin-angin gelap lagi gitu? Atau gimana nih? Lo kan terus membahas itu ya, menyindir gue dengan kematian. Tetap, karena lo udah membuka season ini dengan teori kematian Andrea cuy. Iya, salah gue. Itu akan mengikuti lo sampai alam kubur. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau gue boleh meringkas episode ini, kayaknya Ikjun sama Songhwa
jalannya semakin terbuka ya, kabut asapnya semakin berkurang gitu. Terus Jongwon sama si Youl kayaknya masih baik-baik aja. Gue nggak tahu deh akan ada masalah apa gitu sama mereka berdua. Terus Junwon kayaknya ya seperti yang kita bahas tadi, mulai ada tanda-tanda perpisahan, gak kuat LDR. Terus si Seokyeong dia akhirnya akan membuka diri sih. Tapi mungkin butuh waktu kali ya. Iya. Gue nggak tahu, ngerasa kayak di episode ini dia semakin penegasan aja gitu soal dia memilih untuk sendiri itu. Iya, belum ada dan tanda-tanda sih memang dia. iya, dan belum ada juga momen titik baliknya gitu, kayak Songhwa ketemu sama si mas-mas cameo gitu maksudnya. Kayak belum ada titik balik itu gitu, belum ada momen dimana dia menyadari bahwa wah, ada perempuan ini ternyata yang memperhatikanku gitu. Itu sih kayaknya yang harus ditunggu-tunggu juga sih. Iya, dan maksud gue kalaupun pada akhirnya si Seokyeong gak berakhir dengan siapa-siapa, ya bukan sad ending juga gitu. Kalau dia emang bahagia sendiri, ya kenapa enggak. Cuman gue berharapnya apa ya, Seokyeong lebih terbuka aja sih. Kayak apa ya, gue ngerasa dia itu kayak masih suka terlalu memendam apa-apanya sendiri gitu loh. Gue berharap dia menjadi introvert yang lebih woles. Itu aja sih goal dia. Semoga Chumina yang bisa mengubah abang-abang ini ya. Sama satu lagi, gue agak penasaran sih sama si teman lama mereka, rivalnya Ikjun itu. Feeling gue kayaknya suatu saat akan dimunculkan deh. Dia gak cuman karakter suara doang. Dari suaranya lo bisa nebak gak itu siapa? Enggak, makanya gue penasaran. Lo ada tanda-tanda? Enggak, gue juga gak tahu. Karena gue juga tadinya gue menyangka bahwa dia akan jadi cameo di episode ini. Ternyata bukan dia, ternyata cameonya gitu. Gak bisa nebak sih, gue gak bisa ngebedain sih. 영실아, 오늘 스케줄 얘기해줘. 오후 2시 스타트업 릴레이 강연이 있습니다. Cuman kayaknya dia tokoh yang cukup penting sampai punya background bapaknya pemilik klub palsu lah atau apa. Iya, dan dibilang rival dari zaman kuliah juga kan. Kayak semua orang tahu cerita bohong itu, dan Ikjun jadi korban dibohongi masyarakat. Itu menarik sih menurut gue. Kayak apa sih, gue pernah melihat kejadian nyata kayak gitu. Kayak dibilang itu kan saingan lo, padahal orang yang dibilang itu saingan, gue gak ngerasa gue bersaing sama dia. Kenapa dia jadi saingan gue? Itu terjadi kan. Orang yang bisa ngeliat kayak kayaknya ada sesuatu nih sama dua orang ini. Cuman yang ngelakuin sendiri kayak enggak, gue gak ngerasa dia bersaing. Mungkin karena Ikjun terlalu positive thinking kali ya. Iya, karena Ikjun terlalu pinter juga kali ya. Dan dia kayak apaan sih, enggak kali gitu. Bukan level gue. Iya. Wah, tapi adegan dia abis tatap-tatapan sama Songhwa yang di kedai kopi terus dia joget, itu mood banget. Gue pengen screen capture adegan itu, pengen gue posting ke Instagram gitu loh. Kayak aduh, pakai ulang, gue pengen temenan sama Ikjun sampai gue mati, gue bilang. Kayak gue butuh deh orang-orang kayak gini gitu, yang kayak gue lagi nggak mood nih gitu, boleh nggak traktir kopi, terus dia tinggal ngasih kartu kredit dia gitu kan. Kayak nggak mau, harus ditemenin. Oh ya udah ayo gitu. Kayak aduh, baik banget sih nih orang gitu ya. Ya, episode 3 sedikit ada sesuatu yang bikin kita jadi deg-degan buat menunggu episode selanjutnya. Tapi ya apakah di episode selanjutnya akan fokus ke situ atau balik lagi mereka akan menjelaskannya dengan sedikit-sedikit juga, kita nggak tahu. Jadi kita nunggu aja minggu depan di Hospital Playlist episode 4. Nah, karena udah 3 minggu kita bahas Houseplay terus nih, Nadia mau menjabarkan kuliah umum drama-drama yang dia udah tonton belakangan ini. Coba. Enggak gitu. Coba. Ini bermula dari kasih tahu dong, kita udah punya ini medsos baru, Ron. Oh iya. Benar. Kita kemarin baru bikin Instagram @podcastngedrakor. Nah, kalau pendengar ngedrakor pengen mendapatkan konten-konten berfaedah dan tidak berfaedah, kamu bisa follow aja di Instagram @podcastngedrakor. Kita akan share banyak hal tentang episode baru, terus tentang quote-quote dari drama Korea, terus juga upcoming drama dan segala macam, trivial things. Lo bisa ada di situ deh semuanya. Iya, biar nggak follow. Bingung-bingung lagi ya. Mau ngetek Nadia, mau ngetek Ron gimana nih gitu. Terus kayak terganggu sama
postingan-postingan kita yang nggak berhubungan sama K-drama, ya udah. Langsung biar fokus ke Iya, situ dan di ya. sana udah ada salah satu yang ngasih kita rekomendasi ya Ron. Kayak sampai mulai dari Instagram pribadi gue, Instagram pribadi Ron, sampai Instagramnya podcast ngedrakor, dia tuh segigih itu gitu untuk menyarankan kita suatu drama yang judulnya At Distance Spring is Green. Itu tayangnya di iQIYI kalau mau coba ngintip. Gue awalnya kan pas lagi, gue lagi dalam masa agak ngerasa jenuh gitu sama drakor gitu kan. Gue lagi banyaknya tuh baca-baca webtoon, Kakao Page gitu. Terus gue nyoba tuh kan yang si Nevertheless gara-gara ada adik Songkang, cuman kayaknya gue nggak cocok deh dengan drama kayak gini. Buat Ron aja gitu. Terus gue nyoba ini kan, nonton At Distance Spring is Green. Awalnya gue kayak cuman pengen nonton episode 1 yang drama-drama baru ini kan, kayak ngebandingin dulu mana nih yang masuk ke gue. Cuma pas baru gue nyoba episode 1-nya Spring is Green ini, gue langsung kayak tertarik sih. Gue juga gak nyangka ternyata maksud gue ngelihat dari posternya itu kayak bukan tipe gue sih. Kayak aduh, udah ada 6 orang anak muda perkuliahan, kayaknya bakal gitu-gitu aja gitu konfliknya. Tapi ternyata menyenangkan untuk diikuti. Oke. Tentang apa sih sebenarnya ceritanya tuh overall? Awalnya gue nggak tahu ya kalau ternyata ini tuh dari webtoon juga kayak Nevertheless. Cuman gue udah bisa ngerasa sih kayak pas di awal-awal tuh cara mereka pembangunan karakternya tuh khas-khas ngebangun karakter ala toko webtoon gitu. Jadi gue sebagai pembaca webtoon pun gue kayak bisa langsung langsung relate gitu. Kayak ya ada junior, gimana ya, gue agak bingung. Ini bukan sekedar cinta segitiga cowok cewek ngerebutin satu sama lain gitu, cuman kayak ada hal-hal lain selain cinta gitu, kayak obsesi antara bromance. Terus banyak sih, kayak walaupun gue nggak bisa bilang gue 100% relate sama cerita ini, cuman cerita-cerita tokoh-tokoh di sini tuh membuat gue tuh berpikiran lebih luas lagi gitu. Kayak awalnya gue kayak ngerasa, kenapa sih dia kayak gini, kenapa sih dia kayak gitu. Yang pas begitu dibuka lagi, kayak masing-masing tokoh tuh drama itu tuh bikin kita sadar bahwa ya lu jangan ngerasa satu-satunya jadi orang paling menderita sendiri gitu. Teman-teman lo yang lain tuh sebenarnya juga membawa kisah menyedihkan mereka masing-masing. Cuman lu nggak boleh jadi kadang ngerasa mereka pasti hidupnya enak-enak aja, aku yang harus ngertiin, nggak kayak gitu. Jadi menurut gue ini rekomen banget sih untuk terutama penonton yang muda, karena pasti mereka akan bisa lebih relate sih. Kenapa sebagai pembaca webtoon lo nggak suka Nevertheless? Genrenya deh kayaknya. Kalau di sini gue bisa dapat banyak kayak tentang kehidupan, persahabatan, keluarga, kakak adik gitu. Kalau Nevertheless tentang nafsu aja ya. Nafsu birahi dari monster kupu-kupu. Wah, gue juga pas nonton episode 1 Nevertheless kayak gue nggak tahu kenapa mereka memutuskan untuk bikin drama ini seperti ini. Gue nggak tahu, beneran kayak gue ngerasa drama ini nggak ada tujuannya gitu. Maaf banget, gue ngerasa kayak gitu, kayak apa yang gue tunggu sih gitu. Apa sih yang gue tunggu? Apa sih yang gue tunggu selain ngelihat Sohee sama Songkang tidur bareng? Udah nggak ada lain gitu. Kayak gue nggak mengantisipasi konflik antara keduanya, gue tidak mengantisipasi permasalahan pertemanan, kuliah gitu, nggak ada. Kayak yang gue tunggu cuman gue pengen ngeliat mereka adegan 19 plus aja, udah itu doang. Kayak abis itu udah nggak ada lagi gitu. Tapi mungkin akan berubah ketika gue nonton episode 2 ya. Tapi Nadia udah bilang dia nggak bakal mau nonton episode 2. Gue belum nonton episode 2 karena ketinggalan aja gitu, belum sempat aja. Cuman kayaknya gue akan lihat dulu nih episode 2, soalnya ketika nonton episode 1 gue beneran kayak tadi gue bilang, gue gak dapet apa-apa. Hikmah kehidupan pun gak ada gitu. Kayak gak ada beneran. Apa sih ini drama tentang apa sih? Kayak ya udah ngelihat Songkang sama Sohee tuker-tukeran rokok aja. Gak ada pula sebenarnya tuker-tukeran rokok, tapi ya udah Songkang ngerokok aja gitu aja. Kayak belum nemu aja gue kayak kliknya itu di mana. Tapi ya let's see episode 2 apakah akan berubah. Gue sebenarnya cukup tertarik sih dengan bagian-bagian awal episode 1-nya Nevertheless ini. Kayak agak unik ya. Maksud gue dikisahkan dia sama mantannya tuh ceritanya cukup beda gitu dari ini yang lain. Tapi yang bikin gue sebelnya adalah si Nabi ini.
Setelah itu tuh aduh jelek banget menurut gue pengembangan karakter developmentnya. Kayak gue pengen ngomong kasar ya nih, kayak bego banget gitu loh sebagai pemeran utama cewek. Kayak dia nggak belajar apa-apa gitu dari kesalahan dia sama mantan yang sebelumnya gitu. Kayak gue nggak suka main lead yang kayak gini gitu. Bukannya gue nggak suka sama Sohee sama Song Kang ya, cuman karena emang tokoh yang diciptakan yang di drama ini gue nggak suka, udah itu aja gitu. Aduh gue kehabisan kata-kata. Mohon maaf nih ya yang suka banget sama Nevertheless, kita bukannya gimana-gimana. Iya betul, karena gue sendiri baru nonton 1 episode nih, jadi gue akan coba untuk lihat episode selanjutnya. Mungkin nanti di episode ngedrakor selanjutnya juga gue bisa konfirmasi lagi apakah gue akan lanjut nonton atau enggak. Tapi sejauh ini statement gue sampai situ tadi, kayak gue nggak tahu ini tujuannya apa. Tapi mungkin episode 2 ada tujuannya, mungkin di episode 2 gitu ya. Ya udah silakan Ron. Kalau gue udah nyerah. Nanti gue ceritain ke lo ya. Ya udah. Soalnya gitu. Jangan jahat-jahat sama Song Kang, nggak boleh. enggak, siapa yang jahat sama Song Kang? Gue masih menunggu dia berubah jadi monster di Sweet Home 2. Banyak banget loh ini drama dia tahun ini, kayak belum satu selesai yang lain udah confirm gitu. Iya, gue nunggu Song Kang di drama lainnya lagi aja lah. Gue kayaknya sebagai side dish gue Hospital Playlist, gue akan ngikutin si At Distance Spring is Green ini sih. Karena yang tadi gue bilang, gue awalnya sempet agak kurang suka gitu kan sama ada tokohnya gitu. Cuman beda gitu sama gak sukanya gue dengan tokoh di Nevertheless. Kalau di gak sukanya gue sama tokoh di Spring is Green ini tuh, gue masih diberikan kesempatan untuk berpositif thinking gitu loh sama dia. Dan akhirnya emang kejawab gitu kayak, oh iya dia kayak gini tuh ya karena dia tuh kayak gini gitu. Ngerti gak sih lo maksud gue? Pokoknya jangan paksa gue nonton Kalau Nevertheless. Nevertheless kayak dia begini ya karena nafsu gitu ya. Dia begitu karena dia labil gitu. Ya udah pokoknya ya lo harus coba nonton juga Ron. Gue yakin lo suka sih. 1 episode aja. Oke, Aiki ya. Harus langganan gak tuh? Kayaknya dia udah 6 episode. Harusnya kalau Aiki itu awal-awal episode udah digratisin deh. Oh gitu. Kalau nggak langganan. Ya udah. Oke, nanti aku cek.